Halo sobat properti dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar ya, mempraktekkan Seedpro.id atau Sistem Informasi Developer Properti. Bapak Ibu sekalian langsung bisa membuka dengan browser Google Chrome dengan URL seedpro.id ya, atau link ya seedpro.id. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memproses ya berkaitan dengan input modal awal, kemudian input pembelian material, kemudian kasbon karyawan, terus biaya pengolahan lahan atau cut and fill. Oke, adapun untuk proses pembayaran konsumen kita sudah praktek kemarin ya. Kita sudah melanjutkan di input modal awal dari Bapak Bayu Davalin Purnomo ini senilai 500 juta. Oke, langsung aja kita login ya dengan user admin, password juga admin sama untuk mudah mengingat saja. Kemudian Sakinah Residen, silahkan Anda pilih perumahan yang Anda proses. Ini kita praktek dengan perumahan Sakinah Residen. Kita klik pilih. Kemudian langsung menuju ke menu keuangan. Terus pilih pemasukan, pilih item pemasukan. Terus kemudian input data pemasukan. Silahkan Anda pilih tanggal. Terus kemudian silahkan Anda copy paste atau Anda ketik ya. Anda ketik bisa, Anda copy paste juga bisa. Coupling tidak perlu pilih. Nama kelompok pilih modal, otomatis diterima ke rekening mana. Sakinah Residen disamain dengan nama perumahan. Keterangan ini modal awal dari Bapak Yudaflin ya senilai 500 juta misalnya. Di sini harus sama ya 500 juta ya, jangan sampai beda. Kalau di keterangan bisa disingkat seperti itu. 001 di sini tak MDL itunya kodenya, terus ini tanggal, bulan, tahun ya, lebih gampang. Terus klik simpan kalau sudah fix ya. Kemudian kalau sudah tidak ada perubahan, sudah fix, silahkan Anda klik lock ya, lock ini yang di bawah ini supaya tidak terhapus, dan kemudian akan muncul untuk bukti penerimaannya. Ini klik print. Nah ini ya, uang 500 ya telah diterima dari Bapak Bayu Davalin. Guna untuk apa? Modal awal dari Bapak senilai 500 juta. Langsung bisa di print ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi masih di menu keuangan ya. Utang investor ya, Bapak Fadil Ahmad. Oke, untuk mempercepat ini sudah saya siapkan senilai 500 juta juga. Klik item masukkan, klik item masukkan, terus dia ini ya, klik item masukkan, terus input data pemasukan sama persis hari ini juga. Kita copy paste sama. Kalau coupling tidak perlu dipilih. Terus ya, hutang investor Bapak Fadil Ahmad ini sudah diinput, disiapkan dari owner ya. Untuk pembuatan nama kelompok dan jenis pos sudah disiapkan, makanya di sini muncul. Oke, nama bank disamain Sakinah Residen yang sedang kita login. Ini misalnya keterangannya hutang investor Bapak Davalin RP 500 juta juga ya. Kita tulis 500 juga sama persis. Kemudian berarti di sini 002 INV ya, hutang INV, terus 01 01 2022. Oke, kita simpan, klik simpan. Nah ini udah muncul ya, hutang ya, klik lock ya, dikunci sehingga bisa ngeprint untuk bukti terimanya ya. Silahkan bisa di print juga nih ya. Oke, kemudian ini sudah kita input berkaitan dengan input modal sama input investor ya, hutang investor ya. Bener nggak, sudah masuk nggak ke kas? Coba kita cek. Menuju ke area manager ya, terus pilih perumahan yang sesuai, kemudian laporan, pilih keuangan, kas gitu kan. Kita pilih Sakinah Residen, lihat di
aktivitas pembiayaan. Nah ini hutang tadi 500 ya, terus ada modal senilai 500 ya. Jadi di aktivitas pembiayaan ini ada sekitar 1 eman ini, kan ini baru mulai ceritanya, jadi yang diinput berkaitan dengan aktivitas pembiayaan di awal. Oke, kemudian kita akan mengeluarkan ya untuk pembelian apa ini, untuk pembelian material semen 100 sak ya, biaya tukang 3 juta, terus karbon karyawan, biaya pengolahan. Oke, kita langsung masuk di admin juga sama ya. Kemudian pilih Sakinah Residen, klik pilih. Kemudian masih menu di keuangan, karena ini posisinya pembelian maka pilih pengeluaran ya, terus draft pengeluaran, terus pilih input data pengeluaran. Oke, tanggal pengeluaran hari ini misalnya pilih kapling mana untuk bangun perumahan mana, ini harus pilih ya, ini karena berkaitan dengan untuk HPP bangunan maka harus pilih kapling. Kalau tidak pilih kapling nanti ada peringatan ya, harus pilih kapling. Ini material misalnya untuk bangun kabling A1, nama kelompoknya ya biaya bangun rumah ya, biaya bangun rumah atau pembelian material juga ada, tapi di sini saya pilih biaya bangun rumah yang lebih mudah aja. Kemudian pilih bank ya, dikeluarkan dari mana, ini samain Sakinah Residen. Kemudian pembelian semen 50 sak gitu kan. Oke, banyaknya ini bisa ditulis seperti ini, tulisnya sak. Ini harganya 50.000 ya, 50.000 otomatis di sini 2,5 juta ya, 50.000 kali 50 ya, jadi 2,5 juta ya. Kita belinya kan tadi 50, belinya 50 atau berapa? Oh, belinya 100, ini diganti 100, otomatis ini berubah jadi 5 juta. Nomor kwitansi misalnya 003 semen ya, terus pilih statusnya non hutang ya, karena kita tidak hutang ke toko materialnya ya, harus pilih non hutang. Oke, kita klik simpan, terus menunggu approval. Ini berkaitan dengan uang masuk itu berkaitan dengan uang keluar itu harus di approve ya. Ini belum, kalau belum di approve, lihat di laporan pengeluaran belum muncul di sini ya, belum muncul ya, nanti setelah di approve akan muncul. Oke, masukin data berikutnya, klik draft pengeluaran ya, saya input lagi biar untuk mempercepat juga. Ini sekarang kita biaya tukang ya, biaya tukang 3 juta ya, biasanya kan dikeluarkan tiap minggu nih. Ini hari ini pilih kapling mana, satu juga, kelompoknya biaya bangun rumah juga karena kan berkaitan dengan HPP bangunan ya. Ini Sakinah Residen keperluan biaya tukang nilai 1 aja, sini untuk unit ya, atau 1 unit ya. Kemudian di sini harga langsung 3 juta aja, samain biar gampang. Kalau agak susah sini langsung 1 kwitansi aja, 1 kwitansi ya, lebih gampang ya. 04 di sini saya tulis tukang ya, tukang. Kemudian ini non hutang, klik simpan lagi ya. Ini juga belum di approve, nanti kita approve di area manager dan owner ya, ini biar lebih efisien aja. Sekarang karbon karyawan senilai 2,5 juta. Karbon karyawan, pilih input sama ya, di pengeluaran juga ya, terus pilih kapling tidak perlu, pilih karbon karyawan. Kalau agak susah pilih klik gitu kan, ini ada langsung ya, karbon karyawan. Terus kemudian sesuaikan perubahan karbon karyawan atau karbon tukang ya, juga bisa. 1 kwitansi aja lebih gampang, senilai 2,5 juta tadi ya. Ya, kemudian nomor kwitansi misalnya 005 HSP karbon gitu kan, 01. Nah, ini pilih terus non hutang, klik simpan. Ini juga belum di approve, nanti di approve di area owner dan manager.
Oke, kemudian biaya pengolahan lahan cut and fill. Nah, ini misalnya di awal itu untuk biaya pengolahan lahan dikeluarkan RP misalnya 25 juta dulu. Ya ini tergantung lahannya ya, semakin gede semakin banyak ya. Ini mungkin hanya biaya awal aja, biaya bersih-bersih, biaya cut and fill, sama untuk mindahin tanah ataupun untuk meratakan tanah ya. Biasanya kan lumayan tuh per meter biasanya kalau tanahnya nggak rata ya. Oke, intinya untuk pengolahan lahan kita input hari ini juga. Coupling tidak perlu pilih, di sini pilih biaya pengolahan lahan ya. Ini pengolahan lahan atau pematangan lahan, ini biaya cut and fill. Pilih bank Sakinara ya, sesamain dengan ini. Kemudian keterangannya langsung aja copy paste biar gampang. Satu lahan gitu aja lah, gampang ya. Senilai 25 juta. Nah ya, kwitansi 006 cut and fill ya, CF cut and fill. Pilihnya non hutang ya, wajib non hutang karena mau dibayar langsung. Oke, klik simpan. Kalau sudah, ini kan sudah saya proses semua ini. Nah, ya input modal, hutang investor, pembelian material, biaya tukang, kasbon karyawan, biaya pengolahan lahan. Oke, di laporan pengeluaran juga belum muncul ya karena belum di approve. Oke, saya login dulu di area manager MANAGER ya untuk loginnya ya. Terus pilih perumahan yang sesuai, klik pilih, terus approval, klik draft pengeluaran. Nah ini sudah, di sini ada 1 2 3 4 ya. Kita pilih centang ya. Ini pertama kita akan memproses berkaitan dengan biaya pengolahan lahan, kasbon karyawan, biaya tukang, pembelian semen ya. Oke, kita approve yang mana dulu ini. Oke, untuk biaya pengolahan lahan cut and fill misalnya kita approve. Oke, kita kasih keterangan ya, sudah di transfer via BCA lunas kan, misalnya seperti itu keterangannya. Monggo ya, di sini langsung ketahuan ya menunggu approval owner. Jadi ini sudah di-approve oleh pimpinan proyek atau Pimpro, baru nanti di-approve juga oleh area owner ya, harus dua-duanya karena ini lebih dari 1 juta. Kalau lebih dari 1 juta owner dan manajer harus approve, tapi kalau di bawah 1 juta maka cukup pimpinan proyek aja yang approve ya. Misalnya nah kalau di sini di atas 1 juta semua, karena di area owner itu untuk filter limit manajer pimpinan proyek itu hanya di setting 1 juta, maka di pengeluaran di atas 1 juta dua-duanya harus approve. Tapi kalau di bawah 1 juta cukup pimpinan proyek aja sudah langsung bisa keluar uangnya. Oke, di sini posisinya uangnya di atas 1 juta semua ya, jadi nanti dua-duanya pasti harus approve semuanya. Oke, kita approve juga di sini ya, sudah ditransfer untuk semen lunas itu kan. Klik simpan, keterangannya monggo ya. Ini sudah di-approve oleh manajer, tinggal menunggu approval owner gitu, seperti ini juga. Oke, yang ini juga langsung aja sudah di transfer ya BCA tukang ya tukang, misalnya seperti itu aja keterangannya. Oke, ini juga untuk kasbon karyawan ya, sudah di transfer via BCA untuk kasbon misalnya gitu kan. Klik simpan. Nah ini
pimpinan proyek sudah approve, sekarang tinggal ownernya yang approve ya. Kita lihat selama belum di approve oleh owner ini juga belum muncul di laporan pengeluaran ya. Kita lihat ya, nah kan belum. Coba kita lihat di area owner, kita approve di draft pengeluaran. Nah di sini kita approve dulu untuk apa ini, untuk paling atas ini tadi ya, biaya material. Ini semua perumahan harus lihat ya, nanti nyampur ini semuanya perumahan muncul di sini karena di area owner kan nggak ada penugasan, maka muncul semua. Oke, kita untuk pengolahan lahan dulu ini ya, kita approve, klik cair. Oke ya, kita lihat laporan pengeluaran udah muncul ini mulai. Kencana residen, kalau di sini banyak ya, Sakinah residen. Oke, nah ini udah muncul ini pengolahan lahan dan pematangan lahan ini senilai 25 juta. Nanti di laporan kas juga udah muncul ini ya, untuk biaya fasum ya, muncul di fasum ya, berkaitan dengan pengolahan lahan itu ya, udah muncul senilai 25 juta. Oke, otomatis berkurang ya untuk kasnya 270. Oke, saya approve lagi untuk draft pengeluaran berkaitan untuk apa lagi nih, biaya. Kita pilih perumahan biar tidak salah approve, senilai ini ya, untuk pembelian semen sak ya, untuk coupling ini. Kalau ini sudah terjual ini akan jadi biaya, tapi kalau belum terjual statusnya dia akan jadi persediaan bangunan, nanti akan muncul di persediaan bangunan ini. Oke, ini sudah tak approve ya, tadi sudah di approve, yang sudah di approve muncul di sini ya. Oke, kita lihat benar nggak, sudah muncul lagi di sini Sakinah residen. Nah di sini udah muncul dua ya, nih tadi yang bosan biaya bangun rumah, ini udah muncul di kas juga secara otomatis ya, muncul di sini itu ya. Nah kita bisa lihat langsung ada biaya persediaan bangunan, lihat 5 juta ya, karena coupling A01 itu belum terjual, maka biaya bangunan yang muncul di sana akan muncul di persediaan bangunan. Tapi kalau sudah terjual secara otomatis ini akan pindah di biaya bangun rumah ini secara otomatis. Jadi kas akan berkurang lagi 265 ya. Oke, kemudian kita approve lagi berkaitan dengan kita pilih perumahannya biar nggak salah approve itu kan. Kita approve biaya bangun rumah lagi senilai 3 juta, tadi 5 juta tambah 3 juta saya kan akan di persediaan bangunnya jadi 8 juta. Ini kan sama-sama couplingnya, ini belum terjual juga. Oke, kita lihat di persediaan bangunan akan jadi 8 juta, coba kita lihat. Nah ya kan, persediaan bangunan akan jadi 8 juta. Oke, kita approve lagi berkaitan dengan apa ini, kasbon karyawan. Nah ini akan muncul di operasional ini, karena nama kelompok pengeluaran ini muncul di operasional untuk gaji karyawan, untuk kasbon. Tapi ini kalau kasbon ini akan muncul di piutang ya. Coba kita lihat, ini karena kan bukan gaji ya, tapi modelnya piutang ya, bukan muncul di operasional tapi di piutang. Oke, kita lihat ya, cair ya, kita klik lihat di keuangan, terus di kas gitu kan, Sakinah residen. Nah ini akan muncul di aktivitas pembiayaan, ada di sini piutang lain-lain. Nah ini piutang lain-lain ini yang tadi berkaitan dengan kasbon karyawan muncul di sini. Nah ini 2,5 juta. Nanti kalau dia sudah membayar akan muncul di sini pembayaran piutang lain-lain, ini kasbon dan seterusnya, ini muncul di piutang lain-lain ya. Jadi bukan operasional. Kalau misalnya gaji, nanti dikeluarkan gaji akan muncul di sini kan, sebelum bayar. Kalau misalnya karyawan itu membayar kasbonnya dari gaji ya, nanti dikeluarkan gaji itu akan muncul di sini
Setelah itu apakah dia mau dibayarkan ke kita lagi, ya kita terima sebagai pembayaran piutang lain-lain atau pembayaran kasbon, ya nama kelompoknya nanti akan muncul di sini posisinya. Balik lagi, jadi ini 259 ya, 259.500 ya. Kita cek bener enggak itu kan, untuk ngecek biar akurat ya. Ini kasnya segini. Sekarang kita bisa lihat di keuangan neraca ya, neraca sudah sesuai belum gitu kan. Nah ini sama enggak kasnya ya, kita cek sama persis ya, 259.500 ya. Terus ada piutang lain-lain tadi bener 2.500.000, ada persediaan kapling sekian ya, persediaan bangunan 8 juta bener ya, maka 1M 20. Tadi ada utang 500 ya, utang ke investor 500. Ada hutang lancar ini ya, hutang lancar itu berkaitan dengan pembayaran konsumen ya, yang statusnya belum terjual, misalnya baru tanda jadi, baru DP, dia kan belum akad tuh, maka uang yang masuk itu muncul di mana, di titipan uang muka. Kalau di neraca jadi sebagai hutang lancar. Kemudian jadi total ini sama ini jadi 545 juta ya, 545 juta. Kemudian modal masih ingat ya, 500 tadi ya. Terus kemudian ada laba rugi ditahan. Nah ini berarti belum untung karena di awal kan pemasukan masih dikit, sedangkan pengeluaran sudah banyak, 25 juta, min 25 juta. Nanti bisa dilihat di laporan laba rugi ya. Namanya baru buka awal, developer itu kemungkinan besar adalah min untuk laba ruginya, karena pemasukan belum ada, konsumen baru tanda jadi, baru DP dan sebagainya kan belum banyak, sedangkan biaya operasional, biaya untuk pengolahan lahan dan seterusnya itu sudah besar gitu kan, sehingga min ini kita bisa lihat nanti. Nah masih ingat ya, modal sekian ya, jadi total 475, di total 545 sama 475 pas ya, 1M 20 juta. Jadi ini sama ini balance sudah sama persis. Bener nggak ini kalau laba rugi ditahan ini 25 juta, kita bisa lihat di laporan keuangan, terus di laba rugi kita pilih perumahan yang sesuai ya. Nah ini bener ya, fasos fasum ya, karena belum ada pemasukan ya, karena belum ada akad penjualan bersihnya, belum ada, maka ada biaya fasos fasum 25 juta, makanya di sini min 25 juta. Oke, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Semoga membantu dalam menjalankan bisnis properti Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.